NIM 240906501027 dari kelas B. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa persatuan bagi masyarakat dari berbagai suku dan daerah. Asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pengantar di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan budaya dan pemerintahan sejak abad ke-7. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa Indonesia karena mudah dimengerti dan netral terhadap suku-suku di Indonesia. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 setelah Proklamasi Kemerdekaan. Bahasa Melayu mengalami berbagai perkembangan dan penyesuaian sejak ditetapkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian diakui sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bahasa Indonesia berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pemerintahan, media, dan komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki sistem tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang terus berkembang seiring waktu. Nah, selanjutnya itu pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah bentuk bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang berfungsi menyampaikan pemikiran ilmiah secara jelas dan terstruktur. Ragam ini didasarkan pada pengamatan, penelitian, dan pendekatan rasional atau empiris. Karya ilmiah seperti artikel ilmiah menggunakan bahasa baku dan sesuai kaidah penulisan yang tepat, serta mengutamakan transparansi dan ketepatan makna. Ragam ilmiah dapat dibedakan berdasarkan yang pertama itu media. Ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan digunakan oleh penutur untuk melakukan komunikasi, sedangkan bahasa tulis dijabarkan dalam bentuk tulisan melalui huruf-huruf sebagai unsurnya. Yang kedua yaitu penutur. Ragam penutur dibedakan berdasarkan ragam daerah dan ragam pendidikan penutur. Ragam daerah berarti terjadi perbedaan pada setiap logat bahasa sesuai daerah asal penutur. Yang ketiga itu sikap penutur. Ragam bahasa ilmiah juga dapat dibedakan dengan lawan bicara yang ditemui. Sebagai contoh seperti lawan bicara yang di muka umum, orang yang dihormati, komunikasi resmi, dan wacana teknis tentunya memiliki ragam bahasa berbeda yang digunakan. Yang keempat itu pokok permasalahan. Penggunaan bahasa ilmiah juga dibedakan pada lingkungan, agama, dan profesi. Setiap tempat akan memiliki pemilihan kata yang sesuai dengan keadaannya. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah bersifat ringkas, jelas, dan berfokus pada pokok pembahasan. Kalimat yang digunakan harus hemat dan lengkap, tanpa kata-kata berlebihan, serta mengikuti standar tata tulis ilmiah seperti sistem penulisan, rujukan, dan daftar pustaka yang konsisten. Bahasa ilmiah mencerminkan sikap ilmiah seperti objektif, kejujuran, dan kecermatan. Ragam ini harus mampu mengungkapkan pemikiran logis dan cermat dan tepat. Ciri-ciri ragam ilmiah itu ada 10. Yang pertama itu objektif. Ragam bahasa ilmiah harus objektif, artinya tidak memihak atau tidak memiliki pendapat pribadi. Penulis harus berdasarkan pada fakta dan data yang akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu sistematis. Ragam bahasa ilmiah harus sistematis, itu artinya memiliki struktur yang jelas dan logis. Penulis harus menggunakan struktur yang jelas seperti pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang keempat yaitu logis. Ragam bahasa ilmiah harus logis, itu artinya memiliki alur pikir yang jelas dan masuk akal. Penulis harus menggunakan kalimat yang jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kelima yaitu formal. Ragam bahasa ilmiah harus formal, itu artinya tidak menggunakan bahasa slang atau informal. Penulis harus menggunakan bahasa yang resmi dan profesional. Yang kelima yaitu akurat. Ragam bahasa ilmiah harus akurat, artinya memiliki ketepatan dalam penulisan. Penulis harus menggunakan data dan fakta yang akurat dan dapat dipercaya. Yang keenam yaitu konsisten. Ragam bahasa ilmiah harus konsisten, artinya memiliki keragaman dalam penulisan,
artinya memiliki keseragaman dalam penulisan. Penulis harus menggunakan istilah dan konsep yang sama secara konsisten. Yang ketujuh itu menggunakan istilah teknis. Ragam bahasa ilmiah menggunakan istilah teknis yang spesifik dan terkait dengan bidang ilmu yang sedang dibahas. Penulis harus menggunakan istilah teknis yang akurat dan dapat dipercaya. Yang kedelapan itu menggunakan data dan fakta. Ragam bahasa ilmiah menggunakan data dan fakta yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung argumen atau kesimpulan. Penulis harus menggunakan sumber yang akurat dan dapat dipercaya. Dan yang kesembilan yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan singkat. Ragam bahasa ilmiah menggunakan bahasa yang jelas dan singkat untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan. Penulis harus menggunakan kalimat yang jelas dan tidak berbelit-belit. Yang ke-10 itu menggunakan struktur yang jelas. Ragam bahasa ilmiah menggunakan struktur yang jelas dan logis untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Penulis harus menggunakan struktur yang jelas seperti pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Fungsi ragam bahasa ilmiah. Yang pertama itu ragam bahasa ilmiah digunakan sebagai alat komunikasi antara para ilmuwan, peneliti, dan akademis untuk menyampaikan hasil penelitian, gagasan, dan konsep-konsep ilmiah. Yang kedua digunakan untuk menyampaikan informasi ilmiah yang akurat, objektif, dan sistematis kepada masyarakat luas. Digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, eksperimen, dan analisis data. Digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian, eksperimen, dan analisis data sehingga dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam artikel ilmiah dan jurnal, laporan penelitian, buku teks dan referensi akademik, makalah dan skripsi, konferensi ilmiah, dan dokumen resmi dan teknis. Contoh kalimat ragam bahasa ilmiah yaitu yang pertama, analisis data menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara variabel X dan Y. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan metode A lebih efektif daripada metode B dalam meningkatkan hasil produksi. Data statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model matematika untuk memprediksi perilaku sistem kompleks. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa yang mendasari berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide disampaikan melalui bahasa itu. Sebagai bentuk dalam, tidak dapat dipisahkan. Karya ilmiah merupakan jenis tulisan ilmiah yang memiliki desain atau sistematika tertentu sesuai dengan karakteristik ilmiah itu sendiri. Sementara itu, artikel ilmiah merupakan sejenis tulisan yang menyajikan atau menganalisis suatu topik secara ilmiah.